Shalom, shalom, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya, puji Tuhan kalau Bang Joel bisa bersama kalian pada kesempatan sore hari ini guys. Bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Ya, Bang Joel berharap kita semua di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi kita akan terus-menerus ya bikin live debat ya supaya kita punya pembelajaran yang baik kawan-kawan ya. Oke, pada kesempatan hari ini kawan-kawan ya, kita mau dengarkan ya, bagaimana reaksi para debater Ujlim ketika ditanya tentang nabinya sendiri. Wah ya, jadi seringkali mereka itu kan kalau datang ke rumahnya Kristen gitu ya, mereka tanya tentang Tuhannya Kristen. Nah, giliran kali ini mereka kita tanya ya kawan-kawan ya, apa reaksi mereka, apa jawab mereka guys ya. Kita langsung saja simak ya kawan-kawan ya, ini diskusi yang sangat mantap jiwa ya. Bagi teman-teman yang mau bergabung silahkan bantu Bang Yoel like siaran ini dulu guys. Like, share, bahkan subscribe channel ini ya supaya channel ini bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Oke, kita gas ya kawan-kawan ya. Kita gaskan. Ya, nggak masalah. Yang penting dia berani aja, berani dia membahas. Gimana? Apakah Islam berani ditanya tentang Tuhannya? Ayo, berani nggak? Silahkan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Batu juga tidak beranak dan tidak diperanakan. Apakah? Oke, sekarang aku tanya, apakah Allah bisa menjadi manusia? Ya nggak ada lah. Nggak. Oke, batu bisa menjadi manusia nggak, Ajar Aswan? Ya nggak bisa lah. Sama, kembar lagi kan? Udah dua yang kembar. Mau kita cari lagi kekembarannya. Oke, sekarang saya tanya, apakah batu hitam bisa menghapus dosa? Yo, dari situ aja pertanyaan kau nggak paham itu batu hitam menghapus dosa. Oh, pokoknya nanti ku cari kekembarannya. Ya pokoknya nanti malam lah kami tunggu ya. Pokoknya baik, saya tunggu. Ya kemungkinan ada Bang Juma, ada Muda Rama, ada Bang Handi, dan lain-lain ya. Apa perlu saya hadirkan Bang Yonatan Andar malam? Saya dengarkan. Berapa kalian 5 orang lawan saya sendiri? Ayo. 5 orang nggak apa-apa. Ayo, gimana? Ya, kalau bisa kau ditemani lah teman-teman kau yang nggak ada. 5 orang kalian gimana? 5 orang kalian gimana? 5 orang. Oh? 5 orang kalian gimana? Enggak, pokoknya kau kasih pendamping, takut kau mencret nanti. Banyak alasan. Kau datang ke dirinya tuh si CP. Udah gini aja, biar sama-sama enak gini aja. Gimana kalau sama-sama host masing-masing? Berani nggak? Nanti main ceret kau, main ceret. Enggak, satu host masing-masing. Gimana? Berani nggak? Dia live, saya live, kita ketemu di live masing-masing. Gimana? Berani nggak? Ya kok nggak takut ah? Kok takut? Enggak, saya nggak takut. Kalaupun harus di channelmu, saya tak takut. Tapi kalau kau gentle, gimana kalau sama-sama host masing-masing? Berani? Ya, Edis TV takut. Edis takut. Ya. Tak ada aku takut. Sudah berapa kali aku masuk tempat kalian kok gimana sih? Sudah berapa kali saya masuk tempat kalian? Kok takut gimana? Edis takut direbus. Udah baru aku bilang tadi rebus langsung takut ya. 1 lawan 1 apalah. Kalau berani kau datang aja sendiri. Mana coba suruh sini. Mana si Handi mana suruh sini. Mana berani dia naik sini dia? Mana mungkin dia berani naik sini. Mana Handi? Kau nggak usah ngintip-ngintip Handi. Mana naik sini? Naik sini, nggak usah ngintip-ngintip di bawah. Naik sini. Udah kau tuh nggak ada apa-apa banding kami itu. Kau aja. Ayo host masing-masing gimana, berani nggak? Enggak, kau aja dikit dapat kawin dibanding kami. Maksudnya? Ya kau pikir sendiri lah. Kau live dikit dapat kawin. Kau nggak lihat kami aja banyak kawin kami. Saya itu kalau cuman mau dapat koin banyak, saya PK tiap hari, saya mandi lumpur. Itu lebih banyak duitnya, koinnya banyak itu. PK nggak mandi lumpur, ya kan? Guling-guling di sawah itu lebih jelas. Ayo. Tobat lah kau Mumpung kau yang tobat, gimana sih? Masih kebuka tobat lah.
Sudah gimana? Udah cukup kau pesanmu? Ya udah nanti malam ya kau. Baik, saya tunggu. Kita tunggu teman-teman ya. Ya udah kau naikkan dulu satu orang. Kau naikkan dulu satu orang. Siapa? Ya terserah kau lah. Kau naikkan siapa dulu satu orang. Biar aku mute dulu ya. Ini kalau kau janji tadi aku nggak akan di-kick sama kau kan? Nggak akan, tidak akan ku kick. Nah, ini kalau ini ya udah aku mute dulu ya. Awas. Mana ada saya seperti kalian. Kalian itu yang main kick, main mute. Kemarin tempatnya Daman Almantiki. Saya lagi ngomong diturunin, kalian ribut sendiri sesama kalian. Siapa yang nurunin? Kalian sendiri yang ribut. Yang nurunin saya. Gimana? Kalian belum sanggup. Diskusi dengan saya belum sanggup. Bang Ranus Halawa Muslim, Bang? Bang Ranus? Halo Bang Ranus. Halo. Ya teman-teman ya. Berapa kali saya itu kalau cuman datang ke komal-komal mereka ini. Sudah saya datangi. Berapa kali coba saya datang tempat kalian? Apakah kalian pernah sekali ke tempat saya? Berani kalian sekali? Cuman ini pun anunya, keroncong-keroncongnya yang datang. Keroncongnya yang datang bukan si Jumanya. Rudi, Anda Muslim, Bang? Ya. Oke, Bang Rudi Muslim. Islam. Iya. Apa yang mau disampaikan, Bang? Ya, apa yang mau disampaikan? Saya sih sebenarnya pengen ikut alur pembicaraan saja. Jadi kalau misalnya ada yang memang harus didiskusikan secara logika dan ilmiah, tidak ada masalah kita berdiskusi. Nggak ada masalah kita diskusi. Nggak ada masalah. Tapi saya garis bawahi perspektif dan tapi tadi sudah diakui bahwa Allah dan Hajar Aswad memiliki kesamaan. Siapa yang ngakui, Pak? Ini sahabat Bang Juma yang di atas nih. Nah, ya terserah dia, itu dia mengakui atas perspektif agama dia ya. Tuh gimana tuh jawabmu? Sahabat Bang Juma. Gimana tanggapanmu itu? Kan saya tadi bilang nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama gimana? Sudah nyata-nyata sama. Sama-sama tidak beranak, sama-sama tidak diperanakan. Sama-sama tidak bisa menjadi manusia. Artinya Anda jangan mencari kesimpulan sendiri. Loh, artinya kan ada sifatnya yang sama. Katanya laisa kamislihi, tidak ada yang seperti dia. Ternyata batu seperti dia. Tidak beranak, tidak diperanakan. Ayo. Aduh, pusing saya ini. Pusing kan ngomong kan? Pusing. Enggak, ngomong sama Okten ini pusing saya ini. Enggak masuk akal pertanyaannya. Enggak masuk akal. Udah dia bertanya, dia menyimpulkan sendiri. Bukan gitu cara bertanya. Oke, saya boleh bertanya kepada temannya Bang Zuma. Ya silakan Rudi. Boleh. Temannya Bang Zuma, saya ingin tanya aja. Apakah Tuhan yang Abang percaya itu punya zat dan sifat? Enggak, kau Islam atau Kristen ini? Tadi saya bilang Islam tuh. Kenapa kau bertanya kayak gitu? Takut ditanya dia. Ya saya bertanya, ini kan satu punya tujuan itu satu. Oh, dia yang memang di bawah kau ini Syiah ya? Syiah kau nih rupanya. Emang kenapa emang dengan Syiah dan Sunni? Nggak ada, Syiah itu bukan Islam. Dicamkan itu. Ya oke. Kalau kamu bilang bukan Islam, saya tanya aja nih konsep agama bukan kamu. Islam. Kalian itu bukan Islam. Kafir kalau kafir. Halo. Nggak ada masalah. Saya tanya nih konsep ketuhanan kamu ya. Apakah benar Tuhanmu itu punya zat dan sifat? Udah kau datang aja, kau datang ke rumah. Nggak berani. Ya, di sayur lagi dia.
Ini pertanyaan Takut dia, dasar. takut ditanya dia, takut. Takut. Ini pertanyaan dasar. Udah Jumat dulu aja kamu Jumat. Ya. Ini saya Ini rasa. keroyokan, guys. Cerita keroyokan dengan pertiganya. Izin Bang Endis, boleh nggak saya yang bertanya untuk Silakan, sesi ini, silakan Bang Rudi. Bang Rio tahan dulu Bang Rio. Silakan Bang Rudi, Oke. ditanya dia apakah dia bisa berani jawab atau tidak. Oke, dia udah dikotomikan itu agama, apalagi agama Islam ya. Ya. Oke, saya tanya aja sama temannya Bang Juma ini yang terhormat, apakah benar Tuhan yang Anda anut mempunyai zat dan sifat? Ya. Kau open cam dulu, open cam bro, open cam. Saya nggak bisa open cam, saya karena Iya, pengikutnya belum cukup. Aku pengen Pengikutnya lihat belum muka-muka orang Syiah itu gimana sih? Gimana sih muka-muka kalian tuh? Kafir-kafir. Dijawab aja, kamu jawab aja, sahabat Bang Juma, kamu nggak usah lari kemana-mana, jawab pertanyaannya aja. Saya rasa tidak perlu kamu membahas tentang hal seperti Iya, nggak itu. usah main fisik lah. Apa hubungannya lo sama muka lo? Coba bilang aja kamu takut nggak bisa jawab gitu. Ya. Ada Syiah di Indonesia ini penasaran aja. Kita nggak usah membahas tentang dikotomi agama tertentu ya. Kamu berarti beda-bedakan nggak paham tentang Islam. Ya oke nggak paham saya. Saya ingin tanya dengan kamu. Biadab, Apa kalian itu benar? biadab ya. Syiah itu biadab, Enggak. bukan Islam. Terserah kamu bilang apa. Up to you lah. Saya mau tanya ini dengan konsep keagamaan kamu. Benar tidak Tuhanmu itu punya zat dan sifat? Itu cuma saya ingin tanya itu aja. Kau katanya kau Islam, tapi kau nanyanya gak jelas. Nggak berani lagi. Ya, saya Babak terangkan belur itu lagi. ya. Saya terangkan itu kenapa saya tanya. Ya namanya Allah itu pasti Ya, artinya begini, terserah kamu. Oke, kalau betul kau punya zat dan sifat, mana duluan zat atau sifatnya? Kok mana duluan sih? Gimana Coba sih jawab. pertanyaan kau nih? Sama kau nih pertanyaan kayak si Lah, Edis. kamu bilang tadi dua, dia punya dua entitas. Dengar, kamu punya dua entitas. Kamu buat itu Tuhanmu itu dua entitas, yaitu zat dan sifat. Makanya saya tanya, kalau memang betul dua itu adalah Tuhan, yang mana lebih dahuluan zatnya atau sifatnya? Kok dua itu adalah Tuhan? Coba kamu jawab. Berarti kau menyamakan Jadi, yang kamu bilang itu zat- Tuhan, sifat itu Tuhan, gitu. Jadi Tuhanmu itu nggak punya zat. Kok Tuhan nggak punya zat? Tuhanmu nggak punya Kau tahu zat. artinya? Sekarang saya tanya, kamu Makanya mengerti saya tidak arti zat? Karena saya tak mengerti, makanya saya tanya kamu yang lebih mengerti Ya, kalau kan? kau tidak mengerti ngapain kau sok-sokan nanya, kucluk? Loh, konteks pertanyaan ada dua ya. Satu, dia memang tidak paham. Kedua, dia memang paham dan ingin tahu lebih dalam dan ingin menguji. Bukan Nah, ini aku begitu. punya dua konteks itu, dengar. Ya, Aku punya dua konteksnya. konteks itu Kamu untuk itu. menguji kebenaran itu. Enggak, kamu Aku itu punya dua konteks itu untuk menguji kebenaran itu. Kebenaran adalah ya yang bisa diuji dengan konsistensinya. Makanya saya tanya, apa benar Tuhanmu itu punya zat dan sifat? Kau ini Islam atau Ottoman? Coba kalau kau Islam, kau syahadat sekarang. Aku pengen dengar. Iya. Nah, ada Perlu kau jalan nyamar-nyamar kau. Enggak, kalau saya syahadat, kamu bisa jawab pertanyaan saya. Ya silakan kau syahadat dulu. Oke, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah. Apaan kau? Apa syahadat kayak gitu kau? Ngeles aja kau. Gak usah ngeles lah. Mana jawabanmu ini? Kamu jawab dulu itulah sahabatnya Zumanya sendiri boleh bawa ke sini. Nah, Jumanya suruh sini yo. Mana? Berani? Nggak akan berani si Juma ke sini. Udahlah. Suruh Juma sunat lagi. Sunat dia suruh sunat. Ya, kau datangan cuma malam aja. Coba, Mana dia berani nggak dia ke sini mana? Mana suruh sini dia? Kamu nggak dari tadi kamu nggak ada ilmu. Coba ayo mana Juma suruh sini. Mana? Suruh sini. Yuk. Teman-teman saya tahu dia datang ke sini, teman-teman saya tahu dia datang ke sini, saya tahu modusnya apa. Dia mencari followers. Unfollow dia teman-teman. Unfollow dia, follow saya. Nggak usah di follow dia teman-teman, unfollow. Tahu saya dia pengen followers. Nggak ada. Teman-teman klik profile dia, unfollow dia. Kalaupun teman-teman nanti pengen lihat di live saya,
Di lab saya ada. Oke. Nggak usah kembali ini. kepada Itu cara konteks mereka. Saya pertanyaan. tahu cara mereka. Tahu saya. Izin Bang Endi, saya Fitnah ingin aja, menguji Kak Edi. konsistensi agama dia Fitnah tadi aja, itu. fitnah. Ini Kalau kalau betul agamamu itu menganut pemahaman tentang sifat dan zat, apakah betul Tuhan kamu itu memiliki zat dan sifat, dan mana lebih dahulu zat dan sifatnya? Itu pertanyaan saya. kok pertanyaan Silakan, kau Bang. nih, aduh, pertanyaannya sama kayak Oten ya. Mana yang lebih dahulu? Dari tadi kau nggak gini aja lah sahabat Bang Juma. Dengarkan sahabat Bang Juma. Dari tadi satu pun tidak ada pertanyaan yang bisa kau jawab. Gini aja. Gimana kalau Juma kau undang ke sini? Tadi kan udah ditelepon kau. Coba telepon balik. Bang Juma sekarang juga ditunggu di tempatnya Edis TV gitu. Gimana? Bang Juma lagi kerja sekarang. Alasan aja. Bilang aja takut. Sampein. Saya sama dia tuh takut. Udah babak belur terus saya dibikin dia gitu bilang. Bang Juma lagi kerja sekarang. Dia kau nggak tahu Ngeles kerjaan dia. aja. Ini pertanyaan mendasar dan sangat sangat mudah untuk menjawabnya. Ini kan sangat mendasar pertanyaan ini Ya udah, dan sangat simpel. Enggak, gini, sekarang saya tanya, kalau kau benar-benar Islam, kau bilang sangat mudah menjawabnya. Ya, Sekarang kau ngapain kau nanya-nanya kayak gitu lagi? Sesama ya saya cuma Islam. mau menguji konsistensi ketuhanan kamu. Nah, kok kau menguji? Apa itunya? Memang Dasarnya Anda menguji saya apa? Ya kalau kamu tanya dasarnya, Nah, dasar kejang-kejang, dari kau ketuhanan kejang-kejang kau ya. itu. Kejang-kejang kau. Loh, kok kejang-kejang? Saya jelaskan itu. Kenapa dasarnya itu adalah dasar kepercayaan. Kepercayaan itu kan fiksional. Jadi bagaimana kau bisa menjelaskan sesuatu yang fiksional? Kan itu kan dasarnya itu. Itu bukan dasar, Makanya Kucuk. Oke, dasarnya apa? Nggak, gini aja Rudi, dia nggak ada ilmu nih, dia masih jauh ininya. Gini aja lah. Iya. Sekarang gini aja, si Juma sekarang ada di mana? Coba sambungin saya dengan sama dia lewat telepon mana? Coba sambungin saya. Bang Juma. Edis TV mau ngomong gitu. Enggak. Nggak berani kau, takut kau. Pecundang kau mewek. Dengarkan ya, sahabat Bang Juma. Dengarkan. Kau kan kenal sama dia baru. Kau kan baru kenal sama dia. Saya kenal sama dia itu udah lebih 15 tahun saya kenal sama dia. Tanya sama dia, bilangin sama dia gini. Kucuk. Kau nggak tahu aku sapanya Bang Juma? Hah? Ya terserah lah kau mau sapanya. Yang jelas kau nongol baru kemarin sore. Gini, dengarkan. Tanya sama dia, bilang sama dia gini. Bang Juma, apa? Betul tidak waktu itu Anda debat dengan Edis TV, moderatornya adalah Julius HMC, Anda bilang kepada Julius begini, Dek, apa mau dibiarkan orang seperti ini? Tolong turunkan orang ini. Coba tanya, bener nggak dia ngomong gitu? Nangis itu abangmu itu gue bikin udahan sampai ngemis-ngemis sama moderator, dia minta saya diturunkan. Gimana? Udah nangis dia itu. Udah, jangan inilah, kau jangan tanya sama dia, ditanya sama dia. Coba sekarang tanya coba. Nggak, jangan Tanya sekarang. Cerita. Kok ngarang cerita? Saya dengarkan, saya walaupun sama dia perang bersih tegang urat saraf, tapi tidak ada dusta di antara kami. Ya, saya ngomong seperti itu memang betul-betul itu terjadi. Makanya sekarang saya tanya, tolong hubungin dia lewat telepon. Katanya dia lagi live tuh. Bohong kau ini. Ada yang ngomong di bawah lagi live dia loh. Kau bilang katanya dia lagi kerja. Aduh, memang kau berdusta terus, kau tuh kerjanya berdusta. Nggak ada, Bang Juma sekarang lagi kerja. Mana itu yang di bawah ada yang ngomong loh tadi? Nanti malam. Di bawah ada yang ngomong loh. Di bawah ada yang ngomong tuh. Zuma lagi live di room siapa teman-teman? Dia di room siapa live-nya? Oten sekarang kan Oten banyak yang nyamar-nyamar. Jadi Zuma. Bohong kalian. Lagi live tuh. Orang ngomong tuh lagi live. Dia sedang live. Itu tuh memang kau berdusta. Itu Bang Juma, sahabat Bang Juma, dengarkan. Betul tidak bahwa dalam Islam diizinkan berdusta dalam 3 hal? Ya tidaklah. Dia tidak tahu, saudara. Tadi dia bilang iya, sekarang tidak. Kutanya satu kali lagi. Diizinkan tidak berdusta dalam 3 perkara.
Enggak, kau tadi kan bilang berbohong, sekarang berdusta. Berdusta sama berbohong ya sama. Berdusta, berbohong tuh sama. Boleh nggak berbohong atau berdusta dalam 3 hal? Ya tidak boleh lah. Tidak boleh katanya. Memang nggak ada ilmu sama sekali dia ini. Udahlah, abangmu aja lah panggil sini. Kau nggak kasihan aku lihat kau di sini. Kau bukan selevel kita. Ya udah. Nggak tega. Sebentar ya kau tunggu. Awas jangan kau kick aku ya. Coba teleponin. Aku telepon Bang Juma, suruh join sini ya. Iya, coba ayo, ku tunggu sekarang. Mana berani abangmu ke sini? Kusayur dia kalau di sini, kusayur. Kusayur dia. Yuk. Mana berani? Bang Rudi ini Muslim kah Bang Rudi? Ya, iya Bang. Muslim, tapi Syiah ya. Aduh, gimana dibilang ya? Nggak ada memproklamirkan sebagai Syiah. Syiah ini kan dalam harfiahnya kan pengikut. Pengikut arti Syiah itu ya, benar. Iya, pengikut. Jadi pengikut siapa? Ini pengikut dibilang begitu kan? Pengikut yang mana ya? Pengikut yang benar lah istilahnya begitulah. Jadi ada diskriminasi kosakata itu bahwasanya Syiah itu dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak benar, tidak Islam dan sebagainya. Jadi konsep itu kan sudah lama di Islam itu. Islam juga kan berdarah-darah untuk itu. Dan faktanya memang sains dan agama ini memang sangat bertolak belakang. Ya, makanya ada konsep iluminasi pada saat itu kan. Kalau kita merujuk pada literatur ilmiah begitu tuh Bang. Jadi Islam juga berdarah-darah, bukan hanya berdarah dalam eksternal dan juga dalam internal juga tuh. Betul sekali. Ya. Bahwasanya sepeninggal Muhammad, para sahabat itu mereka saling baku perang gitu, dalam perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala seperti itu. Ya, padahal Muhammad sendiri mengatakan bahwasanya generasi terbaik umat muslim itu adalah para sahabat seperti itu. Makanya itu yang saya bingung juga. Kenapa Pak? Kenapa generasi yang diklaim sebagai generasi terbaik itu kok saling bertikai begitu loh? Ya, itu kan memang terjadi sesuatu yang paradoks lah istilahnya kan. Satu konsep bilang terbaik, satu juga fakta empirisnya juga tidak seperti itu kan. Jadi memang betul yang Abang bilang bahwasan terjadi peperangan setelah sepeninggal Nabi, dihubungkan dengan politik juga ya, gitu Bang. Jadi yang lebih parah memang tragedi kemanusiaan yang sangat hebat tuh di perang Karbala. Artinya, betul, sampai cucu Muhammad dipenggal di situ ya? Ya benar Bang. Jadi ya terjadilah pembantaian itu, di mana harusnya terjadi perang itu pasti ada satu kubu yang benar, pasti ada satu kubu yang salah. Itu pasti itu Bang. Tidak pernah terjadi perang satu sisi benar, satu sisi benar. Tidak akan pernah terjadi itu. Iya, kalau saya tanya sama sahabat Bang Juma ini, mereka akan bilang dua-duanya benar gitu. Makanya mereka ini ya saya bilang gimana ya, nggak punya pendirian lah gitu. Betul tidak sahabat Bang Juma? Coba saya tanya dulu, sahabat Bang Juma, konflik antara Muawiyah dan Ali itu siapa yang benar? Nggak akan berani mereka ditanya itu Bang. Itu pasti kalau ditanya itu muter ngelingkar macam itu kaki 1000 disiram minyak tanah itu loh. Ya seperti itu memang fakta yang terjadi ya Bang. Namun kan untuk mengakui atau untuk berbicara secara pergi dia, bukan saya nge-kick ya. Itu kan bukan saya nge-kick ya, dia pergi sendiri. Ya agak susah mereka untuk mengungkapkan itu Bang. Tapi kita kan rujukannya literatur buku, beberapa hadis gitu kan yang disebutkan. Jadi ya saya juga ini izin Bang Endi, saya juga bertanya ini pada akunnya atau Pak Kumalnya yang perempuan itu yang dari Padang. Siapa? Itu Uni Rifa. Iya benar. Saya di-kick itu dengan konsep ini. Dia
dia berdalih bahwasanya zat dengan zat secara kosakata. Jadi saya pun heran, ini mutar-mutar ke sana kemari dia nggak bisa jawab, deh saya dikik gitu kan. Betul. Ya, jadi ini yang jadi permasalahan substansi lah terhadap keislaman itu kan. Jadi Islam itu membuat konsep Tuhan itu ada zat dan sifat. Tapi kalau ditanya antara dua itu mana lebih dahulu, itu nggak akan bisa dijawab itu, Bang. Betul. Nggak akan bisa dijawab. Jadi saya begini, Bang, saya lebih dibilang lebih moderat lah. Saya coba memahami konsep kekristenan yang ini, mohon maaf, Bang, yang secara logik saya coba keluar dari konsep teologi Islam yang lebih logik. Ya memang Kristen dalam hal pembicaraan Adam dan Hawa pada saat itu. Nah ini kan jadi rancu ketika konsep Islam berbicara pada konsep kapan terjadinya iblis. Iblis kan diartikan bahwasanya itu adalah malaikat yang tidak mau sujud kepada Adam. Iya, tetapi kan gini tuh Bang Indis, kita coba diskusi ya Bang. Ketika Adam diciptakan, Hawa kan itu pasti belum tuh kan. Oke. Jadi ketika dia diciptakan disuruh tuh sujud, katanya di surga. Menurut pemahaman agama Islam. Ketika dia disuruh sujud di surga, dia tidak mau, dia kan pasti dikeluarkan tuh Bang. Nah, dikeluarkan karena kau tidak, itu di dalam ayat Al-Quran tuh, karena kau tidak mau sujud kepada Adam, kau keluarlah dari surga. Artinya kalau kita secara logik berpikir, itu pasti dia tidak akan bisa lagi masuk ke surga, kan gitu Bang. Betul. Tapi dalam riwayat lain dikatakan bahwa Adam digoda oleh iblis lagi gitu. Makanya Hawa ini keluar kemana gitu. Makanya itu juga pertanyaan sampai detik ini belum terjawab tuh Bang. Betul. Hawa digoda oleh iblis. Tapi dalam kitab buku Quraisy Shihab, tanya jawab yang tebalnya sekitar 500 halaman itu Bang, dia menyebutkan bahwasanya itu berubah jelmanya menjadi ular, dan ini kan konsepnya kan itu kayaknya nyontek Kristen itu Bang, jelas itu nyontek Kristen. Ya artinya saya baca itu buku tanya jawab Quraisy Shihab, tebalnya sekitar 600 kurang lebih lah 600 halaman itu. Dia sebutkan itu bahwasanya untuk perginya Hawa dan Adam itu ke bumi itu karena iblis yang berubah jadi ular gitu kan. Itu kan konsepnya di agama Kristen ya, kalau tidak salah saya Bang. Jadi agak susah untuk menjawab itu Bang. Betul. Oke, kita sapa dulu nih. Ada Arafa, ada Akdin. Arafa, Akdin, apakah Muslim? Selamat sore Bang Edis, Bang Rudi, Kak Arafa. Halo, Bang Akdin ini Muslim, Insya Allah Muslim. Ya, salam. Oke, Akdin Muslim. Arafa? Muslim. Muslim juga. Muslim tapi kok shalom nih tuh. Begini Pak, kenapa saya sering sebutkan itu salam, itu kan bahasa Ibrani yang dibilang salam. Salam alaihim kan gitu. Salam alaikum kan itu kan sebagai ucapan saja di Ibrani. Iya betul. Itu ya Bang Rudi setuju. Sama jadi, juga kalau saya kalau kumpul ke teman-teman yang beda mungkin ya karena saya Muslim ya kemana-mana kadang-kadang saya juga assalamualaikum walaupun iya cuman yang jadi masalah begini teman-teman, jadi masalah gini, kalau walaupun teman-teman Muslim kan tapi kan Muslim itu kan diikat oleh yang namanya apa yang disebut sebagai Islam. Nah, apa yang disebut sebagai Islam itu kan sumbernya Al-Quran, ada yang bilang hadis juga, ada yang bilang Al-Quran doang, ada yang bilang Quran plus hadis plus undapa plus ijma ulama dan lain sebagainya. Nah, di situ saya dapatkan begini, bahwa di dalam hadis disebutkan jangan kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan dikatakan jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Makanya Bang Arafa, Akdin, ini kalau masih Muslim gimana bisa mengucapkan salam kepada saya gitu loh. Begini Bang, ya kalau ditanyakan Bang, perkara salam Bang, salam kita di Muslim itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ditujukan untuk seluruh umat, nggak membatasi umat siapa Bang.
perkara abang paham makna dan artinya atau tidak atau mengenal kepada abang terserah bang. Cuman itu salam disampaikan kepada seluruh umat, begitu bang. Menurut Bukan, kalau saya ngelihatnya, begini Bang Ardin. Iya, saya melihatnya begini. Ada sebuah pertentangan di hati nurani begitu antara ajaran Islam dengan hati nurani abang gitu loh. Betul bang. Kalau ya, jelas-jelas kan dilarang untuk memberikan salam. Kecuali sesama si akidah gitu menurut abang. Ya, hadis itu saya baca begitu bunyinya. Janganlah kamu memulai memberikan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan MUI bang, itu sudah mengeluarkan fatwa haram kalau tidak salah ya. Sudah mengeluarkan fatwa haram tentang salam lintas agama. Pernah baca beritanya nggak? Boleh. Kalau itu silakan bang. Kalau akun saya Agdin ya, kalau aku salam sama seluruh umat terus aku dikena ini silakan lah. Cuman ya emang itu kan sistem peraturan, tapi silakan. Habis kita udah terbiasa bang. Maksudnya salam. Ya nanti kalau setelah ini kita ada revisi tentang salam ya silakan lah. Oke. Tapi ngomong-ngomong gini, gimana pendapat teman-teman Muslim? Gimana pendapat teman? Selama salam saya kalau kepada yang itu bang, saya merasa tidak terima kalau abang salam sama saya. Oke lah gitu. Selama enggak, itu kalau saya sangat terima bang. Artinya itulah. Kalau saya misalnya abang ucapkan begini sama saya, semoga keselamatan atasmu. Saya tenang gitu loh. Artinya Anda berharap sesuatu yang baik terjadi pada saya kan gitu. Nah masalahnya sudah terima aja gitu. Iya, kalau saya terima bang. Cuman masalahnya di dalam ajaran agama Anda itu yang saya baca kan seperti itu. Jangan engkau memberi salam. Jangan memulai memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani gitu loh. Oke lah, ngomong-ngomong ini seputar si Juma ini. Teman-teman tahu nggak si Juma itu? Ini kenapa si Juma itu kok selalu lari dari saya ini gimana nih? Katanya suruh telepon sini tapi nggak datang-datang, ini gimana nih teman-teman? Yang saya tangkap dari tadi abang bilang ya, mungkin ya kalau misal seseorang diajak diskusi terus dia pembahasannya lari ke sana, ke timur, ke barat, dan ke selatan dan kemana-mana, ya mungkin secara teori ya dia mungkin dangkal gitu aja bang. Si Andi ngomong-ngomong di bawah itu, Andi, sejak kapan saya takut sama kamu? Berapa kali saya naik ke tempat kalian? Emang kamu berani naik ke sini, Andi? Berani gitu kamu naik ke sini, Andi? Andi yang mana, Bang? Di bawah. Oh, siap. Kalau cuman kamu ketik-ketik di situ, ngapain? Kamu kan ada itu teman-teman yang di bawah, pencet tombol teman-teman di bawah kalau berpendapat silakan mudah aja naik, kita ngomong baik-baik, jangan tapping sembarangan di bawah ya. Biar kita punya dia naik tinggal pencet naik aja kok. Emang ada gitu kamu naik nggak saya naikin gitu? Izin Bang Edis, saya izin live. Ya Bang Edis, saya izin live satu closing statement aja. Silakan Bang. Untuk menanggapi tadi, tidak menanggapi bahwasanya tidak boleh kasih salam sama selain Muslim itu, saya cuma ngasih analogi. Dalam filsafatnya René Descartes, dia bikin itu konsep Kartesian itu adalah ke kiri ke kanan baru atas bawah itu. Sama dengan konsep Islam bahwasanya untuk mencapai ketuhanan dia harus memahami kemanusiaan dulu. Jadi saya rasa seperti itu maksudnya. Mungkin itu aja Bang, ini saya izin lip. Oke, terima kasih Bang Rudi. Terima kasih Bang Rudi. Si Handi, kalau kau masih di bawah, masih kau ngintip-ngintip di bawah, ya deritamu. Masalahnya kolom gas itu bisa dipencet semua orang gitu loh. Kan tinggal kamu pencet aja itu, terus kamu naik ke sini. Iya congor doang dia tuh. Dia tuh, mana berani naikin gua. Kamu pencet tombol gas itu pasti saya naikkan kok, mana berani. Gimana sih kamu? Kasih tangga aja, kasih tangga. Udah ada tangga itu, tangganya panjang itu loh. Tinggal kamu pencet tombol gas itu terus kamu naik ke sini, gimana sih? Mungkin Bang Edis juga ragu-ragu karena mungkin nggak berani kali Bang Edisnya. Baik, kutarik. Sebentar, kutarik dia. Mana dia? Sebentar. Kulihat. Jangan berani di bawah aja, ngomong di atas.
Mana? Nggak kelihatan. Nggak ada dia, nggak kelihatan. Di kolom penonton juga nggak ada. Mana? Naik ke sini Andi. Nggak saya lihat kamu di kolom penonton pun nggak ada. Gimana mau jambak saya nggak ada dia? Private. Itu akunnya di privat bang, di privat. Aduh Andi. Kerjamu cuman nempel aja kok sama Juma. Iya bang Adi. Terima kasih acaranya ini. Kita kan ini kan berdiskusi bukannya menjas seseorang, menjas satu kelompok golongan. Kita kan biar saling paham gitu loh. Walaupun berbeda, berseberangan tapi paham gitu loh. Tahu batas-batasnya. Jangan komen di bawah yang nggak enak-enak. Salah paham nanti kita. Mereka aja kalau mau ngomong. Aku cuma mau bilang gini loh bang. Sebenarnya kalau memang itu diterapkan, janganlah kamu memaki sesembahan mereka. Sebab nanti mereka akan memaki Allah dengan tanpa batas. Itu kalau diterapkan sama Handi, Juma dan kawan-kawan, aman kita bang, gitu loh. Masalahnya mereka ini bisa dibilang gimana ya? Mereka nggak peduli dengan Quran, gitu loh. Coba yang terjadi selama ini bang, maki-makian, yang Kristen memaki, yang Islam memaki yang Kristen. Tapi bang ya, kalau mau aku mulai bang ya, aku tarik ke belakang nih bang. Aku harus ngomong bahwa yang mulai itu kalian dulu bang. Nggak bisa bang. Gimana kita mau mulai bang? Kan gini secara bang. Sebentar dulu gini. Jangan dari sisi pemahaman saya bang ya. Bagaimana kita mau mulai bang? Kan secara kenabian Nabi Isa duluan baru Nabi Muhammad. Masa kita yang mulai? Gini ya, bang. Mungkin setelah Nabi gini loh. Setelah ada perbedaan kan Nabi Isa duluan yang membawa ajarannya. Terus muncul lagi Nabi Muhammad dengan ajarannya. Itu baru ada perbedaan bang. Setelah ada perbedaan baru terjadi. Iya, gini bang, gini. Gitu, bang. Begini bang, begini. Ya, pertama gini. Sebelum Islam muncul, orang Kristen nggak debat bang dengan orang Muslim. Nah, setelah Muslim muncul, ini kita bicara yang spektrumnya kecil aja bang ya. Siap. Saya belum pernah dengar ada orang bikin lagu jelek-jelekin Islam. Saya belum pernah dengar. Sekarang sudah mulai ada lagu-lagu di tempatnya PC The King, ya dia bikin lagu-lagu tentang Islam itu menurut saya nggak bisa dikatakan menjelek-jelekkan karena lagunya itu sesuai dengan kenyataan gitu loh. Nah, aduh, ada lagu yang sangat terkenal. Lagunya itu begini. Apa lo tega punya Tuhan yang nempel di salib. Kalau abang pernah dengar lagu itu lagu udah lama itu saya dengar. Udah lama banget saya dengar. Nah, abang nanya ke siapa bang? Nanya ke siapa? Ya nanya sama teman-teman Muslim sekalian gitu loh. Oh saya jawab ya. Bang, silakan. Itu kalau konteksnya lagu ataupun lirik itu kita nggak bisa menyalahkan golongan mana karena di golongan kan ini banyak. Ada yang ateis, ada yang apa? Yang namanya tuh aliran setanis kan beda-beda lagi bang, jadi nggak bisa mengklaim siapa idenya itu dibalik itu kan nggak bisa bang. Iya, kalau didengar-dengar bang di backgroundnya itu loh, di background lagu itu ada orang yang sedang berbicara dalam bahasa-bahasa yang ya kira-kira dari daerah inilah, dari daerah dekat-dekat sekitar Jakarta lah. Gitu loh. Bang itu juga basic setanis bang. Juga iya, bisa. Makanya kalau kenapa nggak ada lagu tentang Islam di lagu itu? Kan curiga gitu loh bang. Mungkin di lagu itu belum dibuatkan bang, belum lah. Bang gini, enggak di lagu itu bang, itu dia mengejek Tuhannya Kristen, terus Tuhannya Hindu, Tuhan Buddha di lagu itu. Apa lo tega punya Tuhan yang palanya kayak gaplek gitu? Ada itu di lagu itu.
Kali dia bisa dibilang fitnah. Dengerin lagu itu. Enggak, Bang Edis gini Bang Edis. Kalau cuma di lagu ya, itu iseng-iseng orang bercanda mungkin ya. Tapi kalau Bang Edis ya, itu dalam kitab Anda sendiri gitu merendahkan banget Tuhannya, sangat merendahkan. Bayangkan, coba Bang Edis bayangkan ya, dalam kitab Bang Edis nih, Tuhan diarak, ditelanjangi, habis ditelanjangi suruh bawa mikul salib, itu lalu digantung, dipantek, lalu dibilang apa? Mati terkutuk. Dalam kitab Bang Edis ada itu. Kalau saya nih sebagai orang Kristen saya nggak terima begitu. Tuhan saya digituin, saya nggak mau saya. Baik, saya tanggapi. Ya, oke. Iya, jadi gini Bang. Jadi kalau ngelihat itu jangan sepotong-sepotong. Habis itu apa? Dia bangkit Bang. Gitu loh. Dia bangkit mengalahkan maut, mengalahkan semuanya itu. Kalau saya Bang lebih nggak tega punya Tuhan yang kerjanya itu cuma memenuhi syahwat. Nah itu. Coba aku tanya sama Abang nih. Aku mau tanya sama Abang Arafah. Abang tahu siapa itu Aisyah? Tahu? Oke. Apa komentar Aisyah terhadap Allah, Tuhannya Muhammad? Komentarnya, ya dia demi Allah apa tuh hadisnya tuh? Demi Allah. Nah, oke, ku tampilkan ya, ku tampilkan. Sebentar Bang ya, ku tampilkan Bang. Nggak, tapi gini Bang Edis. Tadi Bang Edis akuin dulu nggak tuh yang saya bilang tadi tuh? Apa mau diabaikan aja tadi yang saya bilang itu? Yang tadi saya bilang Tuhan direndahkan, digantung, diarak, itu iya, kalau Bang, aja? Bang, gini Bang. Kalau Tuhan rendah itu menurut saya adalah Tuhan yang menuruti tidak ada kerjaan selain menuruti keinginan seseorang. Nih Bang, saya mau tanya sama Abang ya. Abang tahu Aisyah kan? Tahu. Oke, Aisyah tentu saja lebih mengenal Tuhannya Muhammad ketimbang Abang, betul? Ya, betul. Karena dia adalah saksi hidup, karena dia adalah pelaku, karena dia adalah orang yang tidur bersama dengan orang yang mempromosikan Allah ini, betul? Betul. Oke, apa kata Aisyah? Biar Abang tahu. Apa coba? Komentar Aisyah terhadap Tuhannya Muhammad nih. Ini di hadis Bukhari 4414. Aku tidak melihat Tuhanmu kecuali sigap menuruti keinginanmu. Ini komentar Aisyah loh Bang. Demi Allah, dibilang demi Allah. Iya, dibilang demi Allah. Demi Allah, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali cepat menuruti keinginanmu. Iya, betul. Itu karena Allah dia. Iya, maksud saya gini loh Bang. Maksud saya gini, berarti di dalam pandangan Aisyah, pernah tidak Allah itu melakukan perbuatan lain selain itu? Pernah nah, maksudnya itu lebih sigap pada Muhammad, iya, Nabi Muhammad. Maksud saya gini loh, artinya gini, pernah tidak Aisyah itu mendapati Allah selain daripada menuruti keinginan Muhammad? Tidak. Iya. Bang Edis. Ya, silakan Aldin. Saya Bang Din. Gini Bang, statement ini kalimat dari Sunnah ya, Bukhari ya. Bahwasanya Aisyah tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali sikap menuruti keinginan Muhammad. Iya, itu Aisyah yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Seperti apa Bang? Memenuhi kebutuhan atau gimana? Baik. Jadi latar belakangnya kalau kita baca menurut sejarah Islam sendiri, ada satu surah di dalam Al-Quran di mana surah itu membolehkan Muhammad untuk menggauli ini dan ini. Ya kan? Lalu perempuan-perempuan yang ingin menyerahkan dirinya kepada Muhammad itu juga boleh. Nah, makanya Aisyah berkomentar. Kata Aisyah begini, apakah pantas seorang perempuan menyerahkan dirinya? Nah, lalu turunlah ayat surat Al-Ahzab ayat 52. Kamu boleh
menangguhkan menggauli ini, menggauli siapa ini. Lalu apa kata Aisyah? Demi Allah, saya tidak melihat Tuhan kamu kecuali cepat menuruti keinginan kamu. Enggak, itu Aisyah yang ngomong loh. Enggak, Bang. Ya itu karena Allah. Bentar, Karena Allah. Bang Rafa, bentar perhatian. Bang Edis, mengenai kalimat ini tidak terbatas pada kebutuhan yang Abang katakan tadi, karena pada saat ajalnya Rasul, yang di samping Rasul itu adalah radhiyallahu Aisyah di sampingnya, itu memahami keinginan Rasul saat itu adalah ingin bersiwak. Jadi cepat-cepatlah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini itu kan bersiwak. Muhammad, Bang Ardin, yang ingin bersiwak itu kan Muhammad, bukan Allah. Loh, katanya ini kan hubungan Aisyah sama Muhammad, kok ulama bukan gini loh, begini loh Bang Ardin agak sedikit nggak nangkap. Gini loh Bang Ardin, kita ini sedang membahas apa yang Aisyah dapati terhadap Allah. Apa yang Aisyah dapati tentang sosok Allah itu? Coba. Di hadis Bukhari, di hadis Bukhari 4414, Aisyah itu demi Allah, dia bilang demi Allah tuh, saya tidak melihat Tuhan kamu, Tuhannya Muhammad, kecuali sigap menuruti keinginanmu. Iya bang, kan termasuk kejadian itu benar nggak bang? Pada saat di saat ajalnya Rasulullah, Siti Aisyah menyiapkan siwak nggak, sementara keinginan terakhir Rasul itu bikin bersiwak, benar nggak? Ada, saya baca riwayat seperti itu, tetapi itu kan tahu saya daripada bagian mengabdi beribadah kepada Nabi dan Tuhannya. Bukan bang, salah satu yang paling kecil gini bang, bersiwak, gini bang, bersiwak itu keinginan siapa? Keinginan Rasul. Keinginan Rasul. Nah sekarang saya tanya yang kita bahas, banyak, bersiwak, mungkin mengambilkan air putih, menyiapkan pakaian, dan kebutuhan yang lain. Itu bang. Iya, artinya begini bang, di mata Aisyah itu tidak melihat Tuhannya Muhammad itu kecuali cepat menuruti keinginannya Muhammad gitu loh. Itu sudah nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Tapi dasarnya adalah kesalehan atau mengabdi kepada suaminya. Mengabdi kepada Allah, karena Allah demi Allah dibilang. Demi Allah nih, karena Allah. Aisyah itu bukan karena Allah. Bukan karena Allah Bang Arafah, gini, bukan karena Allah. Dia bilang demi Allah. Saya tidak melihat Tuhanmu kecuali cepat menuruti keinginanmu. Berarti Aisyah itu tidak pernah, berarti Aisyah iya, bang. Berarti Aisyah tidak pernah melihat Allah. Sebentar dulu Bang Arafah. Maksudnya untuk kebutuhan Nabi buat saat tertentu, karena ini Siti Aisyah radhiyallahu ini adalah kekasihnya Muhammad, berarti kan semua keinginan harus dipenuhi dong, apapun itu, mau secara lahiriah atau batiniah gitu kan. Dan iya, makanya kembali ke pertanyaan tadi kan Bang. Gini, mengapa Anda punya Tuhan direndahkan, disalibkan seperti itu kan? Nah, jangan berhenti di situ, Bang. Jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Gini, Bang. Ada part yang paling terpenting yang Abang lupa. Dia bangkit itu loh, Bang. Kata-kata bangkit inilah adanya Kristen itu karena kebangkitan Tuhan, Bang, kebangkitan Yesus. Nah, seandainya Yesus tidak bangkit, ya Kristen gak akan ada Bang, bubar Kristen itu Bang, bubar kalau Yesus tidak bangkit. Nah makanya gini Bang, saya melihat ya kebangkitan Yesus, serangkaian itu ya, penyaliban, kebangkitan Yesus itu adalah bukti ya, bukti bahwa saya itu punya harapan. Nah sementara di dalam Islam Bang, saya tidak melihat kebangkitan. Coba, siapa yang bangkit dalam Islam? Muhammad sampai sekarang masih di pemakaman. Jadi saya nggak punya harapan Bang kalau Abang suruh saya percaya kepada Islam. Apa yang saya harapkan? Tidak ada kebangkitan di sana. Saya gitu kasih waktu sebentar Bang Edis. Ya, jadi begini Bang Edis, saya mau ngasih analogi itu sebagai contoh. Saya punya teman Bang Edis. Teman saya ini nih tukang judi,
tukang main zina segala macam lah, orang bejat lah akhlaknya ya. Tapi dia mempunyai istri, dia solehah, ngaji setiap hari, solehah, kalem, tenang orangnya nih. Tapi dia setia, tetap setia sama suaminya. Saya tanya sama istrinya, kamu kok nggak ngelawan gitu? Kamu sigap banget melayani suami kamu, padahal suami kamu jahat. Saya layani dia karena demi Allah, dibilang. Kalau bukan karena Allah, saya akan lari dari sini. Begitu dibilang. Begitupun Aisyah. Aisyah ketika dia melayani Nabi Muhammad sepenuh hati, itu karena Allah. Demi Allah dibilang katanya. Kalau abang bilang sepenuh hati, gini. Ya. Oke, berarti maksud Anda Muhammad pernah menganiaya Aisyah? Bukan, ini analogi saya nih. Ada orang jahat ya. Teman saya nih, tetangga saya nih jahat, tapi istrinya baik, setia gitu. Saya tanya, Aisyah pernah loh, dadanya kesakitan loh. Gara-gara tangannya Muhammad. Diapain, dipukul, itu fitnah. Coba tunjukin lagi. Dibilang fitnah nih. Oke. Begini aja, kalau aku yang ngomong gini, Nabi Muhammad pukul Aisyah gitu. Baik, saya bacakan hadisnya. Kalau saya yang baca nanti nggak dipercaya ya. Langsung Ustadz aja yang baca ya. Gimana? Soalnya kemarin barusan kita bahas loh itu. Gimana? Mau dengar? Mau dengar Ustadz yang ngomong langsung? Ya, saya belum pernah dengar, saya mau dengar. Nah, iya, makanya kan banyak yang abang tidak tahu tentang Islam. Seandainya pengetahuan abang tentang Islam seperti saya, tidak mungkin abang besok pasti abang berhenti jadi Islam, gitu loh. Saya kurang kalau buat ilmu Islam saya kurang. Baik, kita dengarkan ya bang ya, kita dengarkan. Sebentar saya buka YouTube saya sebentar. Saya lihat historinya yang kemarin sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita percepat ya ke menit 6 menit. Oke. As-samadilladzi ra'aitu amami. Apakah engkau ini yang tadi bayangan hitam yang ada di depanku tadi? Jadi setelah pulang dari bagi Rasulullah mau pulang ke rumah kan ada bayangan hitam mendahului, yaitu Aisyah itu. Kata Aisyah, "Na'am ya." Jadi Rasul akhirnya tahu beliau ini dibuntuti ya, ketika mau pulang duluan Siti Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan, "Fala haza fi sadri lahzatan auja'atni." Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Tuh, dengar kan? Ya, tapi dia Rasulullah nggak tahu itu Siti Aisyah bayangan hitam. Tahu itu Aisyah bang. Gini loh, saya ceritain. Gini bang, saya ceritain. Jadi Muhammad itu dia pergi ke rumah, didapati Aisyah itu tertidur. Sudah? Ya. Sudah? Nah, lalu pertama Muhammad tuh meletakkan dia meletakkan bajunya di pakaiannya di kasur, tapi dilihat Aisyah tertidur. Lalu dipakai lagi baju itu, dipakai lagi, lalu dia pergi. Nah, Aisyah ternyata nggak tidur. Nah, dikuntitlah Muhammad ini, dikuntit oleh Aisyah. Nah, lalu Muhammad balik. Oh, ada yang nguntitin saya. Balik dia, dilihat, dikejar, Aisyah ikut lari, lompat-lompat, Aisyah ikut lompat-lompat, dikejar terus. Sampai Aisyah ini duluan sampai rumah. Setelah dia sampai rumah, Muhammad sampai rumah, didapati Aisyah ini ngos-ngosan. Ya kan? Lalu ditanya, apakah engkau bayangan hitam yang tadi di depanku? Apakah yang maha memberitahuku atau kau mau bicara? Baru Aisyah ngomong, ngaku dia, betul bahwa itu saya. Lalu itu yang terjadi. Tangan Muhammad mendarat di dada Aisyah sampai Aisyah merasa kesakitan. Nah, itu ngarang itu. Saya kurang yakin. Dibilang ngarang sudah. Iya Tuhan. Ini bukan ngarang loh bang. Ini nggak ngarang bang. Oh ya terserah ya, saya belum pernah dengar sih. Mungkin nggak tahu juga. Iya, makanya seperti saya bilang tadi, bang. Makanya saya bilang tadi, seandainya apa yang kau tahu tentang Islam seperti saya, mustahil abang besok masih Islam. Bang Edis kalau dengar cerita Nabi Muhammad sepenuhnya, ya, saya yakin Bang Edis bakal masuk Islam. Yakin saya. Waduh, bang, dengarkan bang. Oke, baik, gini bang. Baik, gini bang Arafah. Bang, dengarkan bang. Dari mana kita bisa tahu tentang Muhammad? Ya,
sumber atau gini, Bang. Sebentar Bang, Abang kan bilang sama saya, seandainya Anda tahu tentang Muhammad seluruhnya, pasti Anda masuk Islam, betul? Nah, sekarang saya tanya sama Abang. Dari mana kita bisa tahu tentang sosok Muhammad? Sumber apa yang kita pakai? Karena kalau Al-Qur'an Bang, percayalah Bang, kita tidak akan tahu tentang Muhammad Bang. Kalau kita hanya berdasarkan Al-Qur'an. Ya, enggak, Bang Edis baca kitab sirah Nabi. Nah, sirah, buku sirah ya. Oke, saya tanya sama Abang, siapa penulis buku sirah, Bang? Buku sirah yang pernah ku baca sampai habis adalah buku sirah yang ditulis oleh Husain Haikal. Ya. Buku itu sudah pernah saya baca sampai habis. Ya, tapi kayak begini Bang Edis, kalau saya sih kurang yakin ya Bang Edis baca itu orang. Abang sendiri masalahnya nggak pernah baca. Iya, saya baca tapi nggak banyak, saya sedikit. Abang sendiri sudah ngaku tidak banyak, makanya saya bilang Bang, pengetahuan Abang tentang Islam jauh di bawah saya. Ya, tapi kalau Bang Edis juga baca buku full. Sirah Nabi dibaca full, kata Bang Edis bilang. Bang, saya baca penuh Bang. Buku itu saya beli di sebuah mall sekitar tahun 2014. Saya baca sampai habis buku itu. Sampai habis buku itu saya baca. Begini Bang Edis, tadi sebetulnya saya debat masalah Islam saya kurang begitu ini ya. Cuman akhirnya kurang begitu paham kan? Gini loh Bang. Begini Bang Arafah, gini dengarkan ya. Kita tidak akan pernah tahu siapa Muhammad kalau kita belajar Quran Bang, kalau kita baca Quran. Karena apa? Karena nama Muhammad tuh hanya disebut 4 atau 5 kali. Karena 1 kali di situ Ahmad, bukan Muhammad. Ya, nah, nggak ada Bang di situ informasi Muhammad itu dia jadi Nabi umur 40, kemudian dia tahunus di Gua Hiro. Ya kan, kemudian istrinya bernama Khadijah, ibunya bernama Aminah, bapaknya bernama Abdullah. Itu bukan bukan dari Quran Bang. Semua informasi itu tidak ada dalam Quran Bang. Hadis. Itu juga nggak ada dalam hadis Bang. Enggak, maksudnya kalau mau ngikutin masalah Nabi dalam hadis itu. Nah gini loh Bang, satu-satunya. Nah ini Bang, ini kalau kita mau belajar ilmu sejarah, dalam disiplin ilmu sejarah kita itu yang mengenal yang namanya sumber sejarah. Apa sih sumber sejarah? Sumber sejarah itu adalah sebuah informasi yang menjelaskan tentang suatu peristiwa sejarah itu terjadi. Nah satu-satunya buku yang menjelaskan tentang biografi Muhammad itu adalah The Sirah of Muhammad, buku biografi Muhammad. Nah, di dalam buku biografi itu, Bang, kalau kita uji pakai disiplin ilmu sejarah, itu nggak lolos, Bang, menjadi sumber sejarah. Kenapa saya katakan nggak lolos menjadi sumber sejarah? Bahkan untuk sumber sejarah sekunder aja dia nggak lolos. Kenapa? Saya punya alasan. Pertama, satu, dia ditulis oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu hidup abad ke-9, Bang. Nggak ketemu dia dengan Muhammad. Gitu loh. Ya, abad ke-9 dengan Muhammad. Ya kan abad ke-9. Lalu bagaimana cerita dia itu bisa kita percaya, Bang? Itu pun buku yang disebut oleh Ibnu Hisham itu saya cari sampai sekarang nggak ketemu, Bang. Nggak ketemu itu. Saya penasaran banget. Di mana manuskripnya Ibnu Hisham ini yang menulis biografinya Muhammad? Sampai detik ini saya cari nggak ketemu. Hanya katanya gitu. Hanya katanya bahwa bukunya ini dirujuk dari Sirah Nabawi karangan Ibnu Hisham. Ternyata saya cari bukunya Ibnu Hisham ini nggak ada. Makanya saya bertanya-tanya, sosok Muhammad ini apakah benar-benar sosok Muhammad yang historis atau sosok Muhammad yang legenda? Nah, ada satu buku yang bagus yang membahas tentang sosok Muhammad itu, Bang, yang berjudul Did Muhammad Exist? Yang ditulis oleh Robert Spencer. Apa arti Did Muhammad Exist itu? Did Muhammad Exist itu artinya apakah Muhammad ini benar-benar ada, tokoh yang benar-benar ada. Nah, dari buku itu, Bang, ada satu pertanyaan besar yang sampai sekarang harus Abang renungkan. Apakah sosok Muhammad yang dikenal oleh umat muslim sekarang ini adalah sosok Muhammad yang historis atau sosok Muhammad yang legenda? Karena, Bang, kalau kita baca, Bang, ya, sosok Muhammad menurut Islam dikatakan bahwa dadanya dibelah, dicuci, diambil hatinya, dicuci pakai air Zam-Zam.
Pernah dengar nggak abang cerita itu? Pernah dengar. Oke, apakah abang yakini bahwa itu sosok Muhammad yang historis atau sosok Muhammad yang legenda? Aku ditanya Ya, bang. saya imani. Bang apa? Gantian bang. Ya. Oh ya. Kalau aku ditanya mengenai sosok Muhammad yang pada umur berapa tuh 25 ya diangkat jadi Rasul itu kan ada tanda-tanda kenabian, terus dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci pakai air zam-zam. Kalau saya menyatakan benar, nah itu adalah konsep kedokteran saat ini, saat ini dan seterusnya. Oke bang, terus, gini bang. Gimana ditanyakan bang? Oke, tujuan dicucinya dada Muhammad itu untuk apa? Loh bang, ini tentang Muhammad apa tentang? Gini bang, abang kan, bang Arvin kan percaya nih bang. Ya, tujuan mencuci dada. Dibatasi dulu bang. Ini tentang Rasul Muhammad yang katanya dibelah dadanya dan dibersihkan jantungnya dengan air zam-zam, atau tujuan membelah dadanya dan mencuci jantungnya dengan air zam-zam, atau yang mana, konsep yang mana bang? Ini ditanyakan. Gini bang, abang kan tadi percaya bahwa itu adalah peristiwa sejarah, bukan peristiwa fiksi, betul? Iya. Oke, kalau itu peristiwa sejarah, artinya betul-betul dada Muhammad itu dibelah, dikeluarkan isinya, kemudian dicuci dengan air zam-zam. Berarti memang betul itu real terjadi kan? Kalau abang bilang itu fakta, ya kan? Nah sekarang saya mau tanya, fungsi dicucinya hati Muhammad itu untuk apa? Loh, ya kan? Fungsinya untuk apa? Abang tahu? Iya, makanya aku tanya. Abang kan yang mempercayai itu peristiwa sejarah. Kalau saya terus terang bang, kalau abang tanya sama saya secara pribadi, saya tidak menganggap itu peristiwa sejarah. Oke, sebentar, ganti dulu bang Edis. Izin. Tujuan kita tahu bahwa di dalam tubuh manusia ada namanya segumpal darah yang namanya hati. Mengapa bang, hati itu bukan segumpal darah bang. Abang jangan salah, hati itu bukan segumpal darah bang. Kalau abang pernah potong ayam, potong sapi, hati itu bukan segumpal darah bang. Hati itu bagian dari tubuh manusia yang fungsi-fungsinya diantara lain adalah tempat untuk empedu, ya, untuk apa lagi fungsi-fungsi hati. Nggak ada di situ bang. Hati itu dicuci-cuci, dibersihin gitu. Itu di bidang medis manapun nggak ada loh bang. Di bidang medis manapun nggak ada. Gini bang, kalimat saya menyatakan bahwa hati adalah sekumpulan darah itu kan setelah waktu 40 hari pertama itu adalah segumpal darah, 40 hari berikutnya menjadi. Ini bang ya, aku bacakan bang ya. Ini sains bang, ini sains ya. Itulah. Fungsi hati, nih bang. Fungsi hati adalah organ yang mampu membersihkan darah dari zat-zat kimia atau metabolit yang berbahaya bagi tubuh. Sebagai filter alami yang menyaring darah dan menghilangkan racun, ya, dan lain sebagainya. Itu fungsi hati bang. Nggak ada bang fungsi hati. Kalau hati dicuci itu langsung iri, amarah, dengki jadi hilang. Itu nggak ada bang di bidang kedokteran. Dulu bang, enggak, statement saya tadi benar nggak bang? Hati adalah segumpal darah. Mengapa itu fungsinya bukan, adalah hati mengatur bukan darah, segumpal darah bang. Hati bukan segumpal darah. Hati iya, itu darah yang udah organ, menjadi bang. hati, menjadi daging bang. Maksud abang, bang Edis maunya hati itu adalah daging gitu. Hati itu bukan sekumpulan darah bang. Hati itu organ sama seperti paru-paru. Atau daging kan, daging yang berupa hati kan. hati bang, beda lagi. Ada otot, ada paru-paru. Itu organ tubuh. Jadi daging. Aku bukan ahli biologi bang. Aku bukan ahli kedokteran. Jadi aku nggak ngerti gini. Tapi intinya gini. Satu hal yang pasti adalah bahwa hati itu nggak ada hubungannya di bidang kedokteran, di bidang medis, tidak ada hubungannya hati itu dengan iri, dengki, amarah, nggak ada. Semua itu disarap di sensor motorik bang, kepala. Iya bang. Oke bang. Bukan di hati bang. Bang, kenapa hati dicuci dengan Nah itu justru pertanyaannya. Ya, kan aku bilang kenapa kan? Itu air zam-zam adalah air yang sangat steril bang.
Jadi mencucinya menggunakan air Zam-Zam, Bang. Bang, justru Bang, kalau hati manusia keluar dari tempatnya, kena angin saja Bang, kena debu, kena air, itu udah sangat bahaya Bang. Itu udah virus segala macam, nggak gitu, bisa Bang. Nggak gitu Bang Edis, secara biologis, secara medis, secara kedokteran, organ tubuh. Coba, yang bilang kedokteran mana nih? Coba naik kemari ya. Bentar dulu lagi nih. Organ tubuh apapun itu keluar dari badannya selama 6 jam itu masih bisa hidup Bang, masih bisa bertahan Bang. Jadi kalau Abang bilang begitu nanti kena steril, ya, siapa dulu kalau dia ahli Oke. Kalau gitu saya tanya lah Bang, fungsinya gini Bang, kalau gitu saya tanya, fungsinya hati Muhammad dicuci biar ngapa? Dibersihkan karena dengan menggunakan air Zam-Zam yang steril. Dibersihkan dari apa? Ya, dibersihkan secara wujud, secara nyata, secara fakta. Bang, dibersihkan dari apa Bang? Coba pengen aku jujur jawaban jujur. Dibersihkan dari apa? Kotoran apa? Itu kalau secara Bang, sebentar, aku penasaran Bang. Gini, hati Muhammad dibedah, diambil, dibersihkan dari kotoran. Kotoran apa yang ada di situ Bang? Kan menurut standarnya harus dicuci Bang. Kalau Abang enggak, aku penasaran Bang. Kotoran apa? Coba aku pengen tahu. Lah itu kan menurut aturannya. Bang Edis, sebentar. Saya silakan, turun dulu ya. Nah, oh ya Bang Arfa ya. Thank you. Maaf ya. Makasih ya Bang. Oke, makasih Bang Arfa. Sampai kayak gini lagi. Sama-sama. Oke. Itu coba, adalah standar saat itu menurut orang-orang tertentu bahwasanya perlu hati Muhammad dicuci dengan air Zam-Zam gitu aja Bang. Iya, yang saya tanyakan itu apa yang ingin dibersihkan gitu. Nah, menurut mereka Bang. Kalau mereka enggak, katanya abang meyakini itu adalah peristiwa sejarah. Iya, sejarah itu kan sampai saat ini kan kita perlu tahu bahwasanya zaman itu ada. Bang, setahu saya Bang, gini loh, setahu saya ya, hati itu nggak ada cara membersihkannya, dikeluarin dicuci pakai air keran, itu nggak ada Bang. Itu nyuci baju Bang. Nah iya, itu kan menurut kita, menurut Abang. Zaman itu kan menurut mereka Bang. Kita juga cuma. Iya justru itu makanya kalau yang kita bingungin saat ini misalnya Bang, kecuali Bang Edis, aku diwajibkan dicuci hatinya pakai Zam-Zam, itu yang aku bikin di luar nalar Bang. Oke, coba saya tanya dulu Abu Tomang. Abu Tomang Muslim Bang? Iya Muslim Mas, iya Mas. Oke, Abang percaya Bang bahwa dada Muhammad dicuci, dibedah pakai air Zam-Zam, dicuci pakai air Zam-Zam. Apakah Abang yakini itu peristiwa sejarah atau peristiwa fiksi? Yakin, di sejarah tuh Mas. Yakin sejarah. Mas. Oke. Yakin. Apa fungsinya hati Muhammad itu dicuci? Ya maunya Allah tuh Mas, maunya Tuhan itu. Enggak bisa diterjemahkan dengan otak itu. Sulit kalau kayak gini. Ya iya. Orang kalau begini Mas, ya sulit Bang. Ya, sebentar, saya tanya dulu yang ilmiah dulu. Sebentar, saya tanya yang Muslim yang ilmiah dulu. Saya tanya. Saya pengen ketemu satu Muslim yang berpikir bisa akademis dan ilmiah. Tidak ada yang bisa Bang. Bang Edis, tidak ada yang bisa itu. Tidak ada Muslim yang bisa akademis dan ilmiah, itu tidak ada itu Bang. Ya. Jadi nggak ada kawan-kawan ya. Jadi mereka itu sok tahu aja ya. Ya benar ya Bang Sandi ya. Please kalau Muslim awam jangan bicara medis, kelihatan ngawurnya. Saya termehek-mehek dengarnya. Bicara yang dipahami aja. Mana ada yang dia bisa pahami Bang? Semua itu nggak ada yang bisa dipahami mereka ngomong apa itu. Ya kan? Mereka lompat sana lompat sini cara bicaranya. Ya kan? Modal otot, modal dengkul mereka itu kalau bicara kawan-kawan ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Bang Sandi terima kasih. Bang Ahmad Ridwan terima kasih. Forest King thank you. Kemudian Mondri dan teman-teman yang lain terima kasih sudah mengunjungi channel ini ya. Bila teman-teman terberkati dengan adanya channel ini, silakan bantu Bang Joel untuk like siaran ini ya, subscribe dan share video ini supaya banyak orang boleh termehek-mehek juga seperti Bang Sandi tadi ya. Oke, kawan-kawan terima kasih semuanya. Bang Joel untuk diri dulu. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Salam dari Bang Joel. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you guys.